Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ihsan Irfandi ingin menjelaskan tentang materi Nahwu yang diampu oleh dosen kami tercinta Dr. Nasiruddin MSI MPD. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada maf'ul fi, dan yang kedua ada maf'ul min ajli, yang ketiga ada maf'ul ma'ah, yang keempat ada hal, dan yang terakhir ada tamyiz. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, videonya jangan di-skip agar dapat memahami semua materi dengan jelas dan tepat. Come on, check video. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il, yaitu jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana terjadinya fi'il. Maf'ul fi disebut dengan zorof zaman apabila menunjukkan waktu dan zorof makan apabila menunjukkan tempat. Contoh, safiratit ta'irah Laila. Pesawat itu melakukan perjalanan di malam hari. Lailah di sini ia menunjukkan sebagai zorof zaman mansub dengan fathah. Contoh yang kedua ialah waqafa talibu amamal mudarrisi. Pelajar itu berdiri di hadapan guru. Amama di sini merupakan contoh dari zorof makan mansub dengan fathah. Kita lanjutkan dengan macam-macam kata yang menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu atau disebut dengan zorof zaman. Zorof zaman adalah isim yang dinasabkan dengan takdir maknanya fi. Contoh, ada al-yaumi pada hari ini, al-lailah pada malam ini, ada ghadawah pada pagi ini, ada bukrah pada waktu pagi, ada saharan pada waktu sahur, ada ghadan besok, ada atama sepertiga malam, ada sobahan pada waktu subuh. Selanjutnya ada masaan waktu sore, abadan kekal, amadan selamanya, khinan ketika, amman setahun, syahran sebulan, usbu'an seminggu, sa'atan sesaat. Lanjut kita masuk kepada macam-macam kata yang menunjukkan keterangan tempat. Keterangan tempat atau zorof makan. Zorof makan adalah isim makan yang dinasabkan dengan takdir maknanya fi. Contohnya ada amama di depan, khalfa di belakang, qada'a di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a beserta, iza'a di muka atau di depan. Selanjutnya ada iza'a di muka, taktil qa'ah di hadapan. Dan ketiga lafaz yang terakhir ini maknanya sama. Ada summa di sana, huna di sini. Kita masuk kepada pembagian yang selanjutnya, yaitu pembagian maf'ul fi. Zorof zaman dan makan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zorof mutassarif, yaitu zorof yang bisa dipakai sebagai zorof dan selain zorof. Di antara zorof mutassarif ialah ada al-yauma, syahran, sanatan, usbu'an, sa'atan, sobahan, masa'an, dan lain-lain. Zorof-zorof ini bisa digunakan sebagai zorof untuk menunjukkan kepada waktu atau tempat terjadinya fi'il, dan kemudian menjadi mansub karena sebagai maf'ul fi. Contohnya, sirtu kilometron, aku berjalan sejauh 1 kilometer. Dan ada juga yang digunakan sebagai selain zorof dan di i'rab menurut kedudukannya dalam kalimat mubtada atau fa'il dan sebagainya. Contoh, ja'a yaumul jum'ah, hari Jumat telah datang. Yang kedua pembagiannya yaitu zorof ghaira mutassarif, yaitu zorof yang tidak bisa dipakai kecuali sebagai zorof. Contohnya zorof-zorof ini ialah hina, ba'da, waro'a, khalfa, fauqa, tahta, baina, dan lain-lain. Zorof-zorof tersebut selalu mansub dengan zorof dimanapun saja letaknya dalam kalimat. Contohnya ada tatirut ta'irah fauqas sahabi,
pesawat-pesawat itu terbang di atas awan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian i'rab. Pembagian i'rab maf'ul fih terbagi menjadi dua. Ada sebagai mu'rab dan mabni. Zaraf-zaraf yang mu'rab yaitu sanatan, syahran, lailan, dan yauma. Dan contoh dari mabni atau yang tetap ialah amsi, idza, haisa, al'an. Begitulah materi kita tentang pembagian maf'ul fih. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yakni maf'ul min ajlih. Apa sih maf'ul min ajlih itu? Dalam buku ilmu nahwu terjemahan matan al-jurumiyah disebutkan bahwa al-ismun mansubun alladhi yuskara bayanan bisababi wuqu'il fi'li, yaitu isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelas bagi penyebab terjadinya perbuatan. Maf'ul min ajli disebut juga maf'ul lah atau maf'ul lil ajli. Syarat-syarat maf'ul min ajli. Syarat suatu isim menjadi maf'ul min ajli ada 4. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak boleh dibaca nasab. Berikut perincian syarat-syarat tersebut. Yang pertama, berupa masdar dari fi'il qalbi. Fi'il qalbi maksudnya ialah fi'il yang menjadi perbuatan hati, seperti suka, benci, sedih, dan memuliakan. Contohnya ialah ji'tu habban lil ilmi. Aku datang karena mencintai ilmu. Yang kedua syaratnya ialah menerangkan sebab terjadinya suatu perbuatan. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 13. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kata khasyah, takut, merupakan maf'ul min ajli yang merupakan sebab dari taqtulu atau membunuh. Yang ketiga, syaratnya ialah masdar dan fi'il terjadi dalam satu waktu. Contohnya, ji'tu yauma hubban lil ilmi. Aku datang hari ini karena mencintai ilmu. Yang keempat ialah pelaku fi'il dan masdar sama. Contohnya, hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Ali datang untuk menghormati Muhammad. Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat di atas tersebut, maka wajib dibaca jar dengan menggunakan huruf yang bermakna taklil, menunjukkan alasan, seperti huruf lam, man, dan fi. Contoh maf'ul min ajli yang dijarkan. Yang pertama dijarkan dengan lam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wada'aha lil anam. Yang kedua dengan man, seperti potongan dalam Quran surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan contoh ketiga dengan fi, seperti dalam potongan hadis, dakhalati amra'atun nara fi hijratin hasabatha. Ketentuan maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli mempunyai 3 macam hukum, yaitu yang pertama, dibaca nasab apabila telah memenuhi persyaratan untuk dibaca nasab sebagai maf'ul min ajli secara nyata atau sharih, seperti potongan ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19, yakni hadaral maut. Dibaca jar karena huruf jar apabila telah disebutkan makna taklil namun tidak memenuhi syarat-syarat maf'ul min ajli yang dibaca nasab. Dan ketentuan tersebut menjadi maf'ul min ajli yang tidak nyata atau ghairu sharih. Dalam posisi nasab seperti potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 19, yakni min sawa'ik. Yang kedua, maf'ul min ajli boleh mendahulukan amalnya. Dibaca nasab atau dijarkan dengan huruf jar seperti lafaz rahbatan fi ilmi ataitu. Yang ketiga, tidak wajib menasabkan masdar yang telah memenuhi persyaratan, tetapi boleh menasabkan dan boleh menjar masdar tersebut. Ketentuan ini berada dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, masdar tidak beralif lam dan tidak beridhofah, maka kebanyakan dibaca nasab dan kadang-kadang dibaca jar. Yang kedua, masdar disertai alif lam,
maka kebanyakan dibaca jar dengan huruf jar dan kadang-kadang dibaca nasab. Dan yang ketiga dan yang terakhir, masdar diidhofahkan, maka membaca nasab dan membaca jar dengan huruf jar adalah sama saja. Begitulah penjelasan sekilas materi tentang maf'ul min ajli. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yakni maf'ul ma'ah. Apa sih maf'ul ma'ah itu? Maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah huwa ismun mansubun waqa'a ba'da wawin bimakna ma'a liyadullu ala syai'in hasala fi'la bimasahabatihi. Yaitu isim yang dibaca nasab yang jatuh sesudah waw, yang berarti menyertai untuk menunjukkan suatu hasil perbuatan dengan menyertainya. Contohnya, ja'a amiru wal jaisya. Untuk lebih mudah memahami tentang maf'ul ma'ah, coba kita perhatikan susunan kalimat ini. Ja'a amiru wal jaisya. Lafaz ja'a sebagai fi'il madi dan lafaz amiru sebagai fa'ilnya atau pelaku, serta lafaz wal haisya sebagai maf'ul ma'ah. Mari kita perhatikan ulang. Lafaz wal jaisya, ia berharokat fathah atau mansub karena maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang berfungsi untuk menerangkan apa yang menyertai pelaku. Selanjutnya, syarat-syarat maf'ul ma'ah. Syaratnya yang ada 3. Yang pertama, isim berharokat fathah. Maksudnya adalah isim tersebut termasuk kelebihan arti. Tanpa adanya isim tersebut, sebenarnya jumlah tersebut sudah bisa difahami. Yang kedua, adanya jumlah yang terdapat sebelum waw ma'ah. Dan yang ketiga, waw tersebut bermakna ma'ah. Sedikit catatan, jika salah satu dari 3 syarat tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai maf'ul ma'ah. Selanjutnya, hukum-hukum maf'ul ma'ah. Yang pertama, wajib dibaca nasab atau waw ma'iyah. Dalam hal ini sudah memenuhi 3 syarat yang tadi di atas. Contohnya, safara Khalidun wa Laila. Yang kedua, wajib atof atau waw atof. Dalam hal ini tidak memenuhi 3 syarat di atas. Contohnya, ja'a jaldun wa sa'idun. Amil pada maf'ul ma'ah. Seperti yang kita ketahui pada definisi maf'ul ma'ah, bahwa yang membuat maf'ul dibaca nasab adalah fi'ilnya atau isimnya yang menyerupai seperti fi'il syibahul jumlah. Contohnya, ja'a amirul wal jaisya. Sedikit catatan teman-teman, bahasan yang menjadi penting adalah pada bab maf'ul ma'ah ini adalah maf'ul ma'ah tidak boleh didahulukan oleh amilnya. Begitulah sekilas penjelasan tentang maf'ul ma'ah. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu hal. Apa sih hal itu? Dalam definisinya, al-halu huwa ismun mansubun yubayyinu hay'ati fa'ili aw maf'ulun bih hina wuqu'il fi'li wa yusamma kullu minhuma sahibul hal. Yang artinya, hal adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan perihal atau perilaku fa'il atau maf'ulun bih ketika perbuatan itu terjadi, dan masing-masing fa'il dan maf'ulun bih tersebut dinamakan sahibul hal. Apa sih fungsi dari hal tersebut? Yang pertama, hal untuk menjelaskan fa'il. Contohnya, ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang secara berkendara. Lafaz raqiban berdudukan sebagai hal dari lafaz Zaidun yang menjelaskan keadaan Zaid waktu kedatangannya. Yang kedua adalah hal untuk menjelaskan maf'ulun bih. Contohnya, raqibtu furasa masrujan. Aku berkendara dengan berpelana. Lafaz masrujan berkedudukan sebagai hal dari maf'ul yang menjelaskan keadaan kuda waktu digunakan angkutan di atasnya. Yang ketiga ialah hal untuk menjelaskan keduanya, fi'il dan maf'ulun bih. Contohnya, laqitu ibadallah raqib. Aku bertemu dengan Allah dengan berkendara. Yang dimaksud dengan berkendara itu bisa aku atau Abdullah atau keduanya. Selanjutnya yaitu pembagian hal.
hal terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu hal bisa berupa berbentuk isim mufrad, hal bisa berbentuk jumlah ismiyah, hal bisa berbentuk jumlah fi'liyah, hal bisa berbentuk zaraf, dan hal bisa berbentuk jar majrur. Yang merujuk pada ayat Al-Quran, al-hal memiliki pembagian, yakni ada yang disebut dengan hal mubayyinah dan hal muakkidah. Hal mubayyinah berfungsi untuk menambah kejelasan. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 48 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua adalah hal muakkidah, ialah jenis hal yang artinya tidak dapat dimengerti meskipun tanpa menyebutkannya, tetapi disebutkan sebagai pengukuhan saja. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60 yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selanjutnya ialah ketentuan-ketentuan hal. Yang pertama, hendaknya hal berupa isim yang sifat yang tidak tetap atau berpindah-pindah. Yang kedua, hendaknya hal itu berupa isim nakirah. Menurut mayoritas ulama nahwu, manakala ada hal yang berbentuk lafaznya yang bersifat ma'rifat, maka sesungguhnya menurut makna ia adalah nakirah. Dan yang ketiga ialah hendaknya hal itu dari aspek artinya merupakan kalimat dari sahibul hal. Dan yang terakhir ialah hendaknya hal merupakan isim yang mushtaq. Tetapi terkadang juga hal ditemukan berbentuk jamid yang kebanyakan terdapat masalah harga. Berikutlah sekilas penjelasan tentang hal. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi kita yang terakhir, yakni tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz merupakan kata atau lafaz yang dibaca mansub yang berfungsi sebagai menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Berikut pengertian menurut kitab Al-Jumhuriyah, yaitu al-ismun mansubu mufassiru lima nabahama minaz zawat, yang artinya tamyiz merupakan isim yang dibaca nasab yang menerangkan sesuatu yang masih samar dari zat atau benda. Contohnya ialah ra'aitu khamsata asyara. Karena di sini masih rancu, maka disambung ra'aitu khamsata asyara ghanaman. Kalimat yang pertama pada yang saya katakan tadi, yaitu ra'aitu khamsata asyara, masih belum jelas karena tidak hanya menyebutkan kata yang artinya 15 dan tidak menyebutkan benda atau barang yang dihitung, sehingga kalimat tersebut masih dibilang rancu. Kemudian pada kalimat contoh yang kedua tadi, ra'aitu khamsata asyara ghanaman, ditambah dengan kata ghanaman yang artinya kambing, sehingga yang artinya menjadi lebih jelas, yaitu saya melihat 15 kambing. Kata kambing merupakan tamyiz yang menjelaskan khamsata asyara dalam kalimat tersebut. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni pembagian tamyiz. Pembagian tamyiz terbagi menjadi dua, yaitu tamyiz mufrad atau disebut dengan tamyiz zat. Yang kedua, tamyiz jumlah atau disebut tamyiz nisbat. Yang pertama, tamyiz mufrad atau tamyiz zat digunakan sebagai tamyiz yang bagi lafaz-lafaz yang menunjukkan, yang pertama adat atau bilangan, yang kedua ukuran jarak, yang ketiga ukuran takaran, yang keempat ukuran berat. Contoh tamyiz zat atau tamyiz mufrad untuk lafaz adat atau bilangan ialah ishtaraitu sittata asyara kitab. Aku membeli 16 kitab. Contoh tamyiz zat atau tamyiz mufrad untuk lafaz jarak, ishtaraitu zira'an sufan. Aku membeli satu zirah, satu hasta kain wol. Contoh tamyiz zat atau tamyiz mufrad untuk lafaz ukuran takaran, ishtaraitu irdaban qatma. Aku membeli satu irada atau 12 gentang gandum. Contoh tamyiz zat atau tamyiz mufrad untuk lafaz ukuran atau timbangan, ishtaraitu rittalan samnan.
aku membeli 1 rehla minyak samin. Yang kedua, tamyiz yang berbentuk jumlah atau tamyiz nisbat, yaitu tamyiz untuk menghilangkan kesamaran makna umum dari penisbatan dua lafaz di dalam tarkib jumlah. Tamyiz nisbat atau jumlah dalam pertimbangan asalnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, tamyiz nisbat peralihan dari fa'il. Contohnya, hasuna syabbu khalqan, yang artinya pemuda itu baik artinya. Lafaz khalqan dinamakan tamyiz nisbat karena menghilangkan kesamaran perbuatan hasuna kepada lafaz asyabbu sebagai tamyiz penisbatan peralihan dari fa'il, karena asalnya hasuna khuluqash syabba yang artinya akhlak pemuda itu baik. Yang kedua, tamyiz nisbat peralihan dari maf'ul. Contohnya, waqaffa itu ghummala ujura, yang artinya aku membayar para pekerja itu ongkos atau uang. Lafaz ujuran sebagai tamyiz nisbat menghilangkan kesamaran penisbatan wafaitu kepada ummala disebut tamyiz nisbat maqul dari maf'ul, karena asalnya wafaitu ujuratul umali, aku membayar ongkos para pekerja. Hukum i'rab tamyiz umumnya adalah nasab. Adapun amil yang menasabkan bagi tamyiz zat adalah isim mubham atau isim yang samar. Sedangkan amil yang menasabkan tamyiz nisbat adalah musnadnya yang berbentuk kalimat fi'il atau yang serupa pengalaman fi'il. Begitulah penjelasan sekilas tentang tamyiz. Maka berakhirlah materi kita tentang 5 tadi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga teman-teman dapat memahami dengan senang hati dan masuk ke dalam otak dan dapat diaplikasikan ke dalam kitab-kitab kuning dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.